Di bawah bayang sayap kasih Tuhan, babak baru pelayanan di Klasis Amanuban Tengah Utara dimulai sejak 2024. Cahaya pengharapan menyinari perjalanan para pemimpin baru yang dipilih dengan doa dan harapan besar pada sidang majelis klasis di Jemaat Sontetus Bone. Kehadiran mereka bukan sekadar pemimpin, tetapi juga pelayan yang siap mengabdikan hidup untuk kehendaknya. Maka, terpilihlah Ketua Majelis Klasis Pendeta Seprianus Yohanes Adonis, didampingi oleh Penatua Seprianus Edi Nubatonis, sebagai Sekretaris, Pengajar Noline Notek, sebagai Bendahara, serta para anggota, Penatua Domingus Nenosaet dan Penatua Delpi Banoet. Layaknya matahari yang memulai pagi dengan kehangatan, Majelis Klasis langsung bergerak dengan semangat untuk melayani. Pembentukan unit-unit pelayanan, badan pembantu pelayanan, serta tim-tim pelayanan. Jemaat Olive Tataf menjadi langkah awal untuk menata pelayanan yang lebih efektif. Dalam persidangan, rencana-rencana pelayanan dibahas dengan hati yang terbuka, mencakup segala pergumulan dan potensi jemaat. Perkunjungan majelis klasis ke berbagai jemaat yang dikenal dengan visitasi, bukan hanya untuk memperkenalkan diri, tetapi juga untuk mendengar dengan hati. Di setiap pertemuan, mereka menemukan kekuatan iman yang tersembunyi, juga tantangan yang memerlukan perhatian dan kasih. Tahun 2024 menjadi saksi atas berkat Tuhan yang melimpah di Klasis Amanuban Tengah Utara. 3 jemaat baru, yaitu Pemandirian Jemaat Tubuh Sion Patu, Pemekaran Jemaat Tumu dari Jemaat Baki dan Pemandirian Jemaat Paulus Nun Sena. Jemaat-jemaat ini lahir sebagai buah dari pelayanan yang sungguh-sungguh. Pemandirian dan pemekaran ini bukan hanya menandai pertumbuhan, tetapi juga tanggung jawab yang lebih besar untuk merawat iman jemaat. Selain itu, pengutusan pendeta baru menjadi tanda kehadiran Tuhan yang selalu setia menyertai gerejanya. Dengan hati penuh sukacita, Pendeta Selvina Betahun diutus melayani di Jemaat Nobi-Nobi, Pendeta Maria Magdalena Misa diutus melayani di Jemaat Nekamese Immanuel Postenu, Pendeta Pola Hasan diutus melayani Jemaat Tumu, Pendeta Markus Umbusiwa diutus melayani Jemaat Niki-Nikiun, Pendeta Yus Adelina Koten diutus melayani Jemaat Sonhala Niki-Niki. Pendeta Neti Benu diutus melayani Jemaat Oenino. Pendeta Tirsa Matau diutus melayani Jemaat Paulus Nun Sena. Pendeta Mega Neolaka diutus melayani Jemaat Hoi. Tidak hanya menerima, Klasis Amanuban Tengah Utara juga dengan rendah hati mengutus 2 hambanya ke tempat pelayanan baru. Pendeta Dana Blegur diutus ke Klasis Kota Soe dan Pendeta Paulina Adu diutus ke Klasis Kupang Timur. Belajar bersama di lingkup klasis sangat masif dilakukan setiap bulan. Di bulan Maret, BP4 belajar bersama BP4S di Jemaat Niki-Nikiun. Di bulan April, BP3 dan para bendahara belajar bersama Wakil Sekretaris dan Bendahara Majelis Sinode Harian Gemit di Jemaat Baki. Di bulan Mei UPP dan pengurus perempuan dan PART belajar bersama tentang modul sekolah perempuan dan gereja ramah anak di Immanuel Postenu. Di bulan Juni, para pengajar PART belajar bersama tentang bahan ajar PART di Jemaat Sonhonis. Di bulan Juli, para kepala sekolah, guru dan komite sekolah Gemit belajar bersama dalam kegiatan Temu Kasih Merajut Pendidikan di Jemaat Betel Enomatani. Di bulan yang sama juga, pemuda Gemit belajar bersama dalam camp pemuda di Jemaat Anugerah Nobi-Nobi. Di bulan Agustus,
Para MJH belajar bersama tentang peraturan organisasi, administrasi, sistem komunikasi dan informasi serta penjemaatan 5 peraturan pastoral dan disiplin gereja, bersama Sekretaris Majelis Sinode Gemit dan BSTG Gemit, di Jemaat Immanuel Noe Besa. Di bulan September, tim Litmuger, belajar bersama UPP Litmuger Sinode Gemit, di Pene Utara. Di bulan Oktober, para diaken belajar bersama Badan Diakonat Gemit, di Jemaat Neke dan pada bulan November, anak-anak Park belajar bersama, dalam Jambore Park. Selain itu, Majelis Klasis mendorong pembentukan tim gereja ramah anak, forum anak dan skol bive, di seluruh jemaat. Dalam kemitraan dengan Wahana Visi Indonesia, tim GRA dan forum anak terus dikapasitasi. Di antaranya, modul kepemimpinan anak remaja yang inklusif yang telah dilatihkan kepada 194 anak, modul pengasuhan dengan cinta, COHCP, safeguarding dan mekanisme pendampingan dan pelaporan kasus, dilatih kepada semua tim GRA, UPP dan pengurus perempuan, telah berhasil melatih 105 fasilitator skol bive dari 21 skol bive di jemaat dalam Klasis 1, yang siap untuk memulai proses pembelajaran di 2025. Di tengah hiruk-pikuk pelayanan, Majelis Klasis menyadari pentingnya penyegaran iman dan jiwa. Untuk itu, program studi banding ke Klasis Kota Kupang menjadi momen membuka wawasan baru sekaligus mempererat persaudaraan dalam pelayanan. Kesibukan seringkali menjauhkan keluarga dari kebersamaan yang hangat. Maka, Family Day di Taman Wisata Bone Anak Kupang menjadi ruang untuk kembali saling mengenal dan menguatkan. Penghujung tahun 2024, Bethlehem Day, menjadi momen istimewa untuk memperdalam relasi, bukan hanya antara pelayan Tuhan, tetapi juga dengan keluarga mereka. Para pelayan Tuhan di Klasis Amanuban Tengah Utara layak disebut ate-atu. Panggilan penuh makna bagi mereka yang melayani dengan hati setia. Mereka tidak pernah berjalan sendiri, karena unit pelayanan, badan pembantu pelayanan, tim pelayanan dan calon vikaris, menjadi sahabat seiring langkah. Perjalanan ini adalah kesaksian bahwa pelayanan yang dilakukan dalam nama Tuhan tidak pernah sia-sia. Seperti pelita yang menerangi kegelapan, para pelayan ini membawa terang Kristus ke setiap jemaat yang mereka layani. Ketika setiap langkah kecil diambil dalam kerendahan hati, setiap doa dinaikkan dengan iman, dan setiap karya dilakukan dengan kasih, maka perjalanan pelayanan ini adalah wujud nyata penyertaan Tuhan yang setia. Terima kasih kepada semua pelayan Tuhan yang telah mempersembahkan hidupnya sebagai persembahan yang harum di hadapannya. Kita adalah tangan, kaki dan hati Tuhan yang nyata bagi jemaat. Semoga setiap tetes keringat pelayanan menjadi benih-benih kebaikan yang menuai panen sukacita di ladangnya. Marilah kita terus berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita, dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, supaya terucap, Tuhan dimuliakan.